Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Tak terasa kita sudah masuk bulan yang kelima di tahun 2024 ini. Meskipun ada yang bilang tahun 2024 nggak mudah, tapi percayalah tahun ini adalah tahun kebaikan Tuhan buat kita semua. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Bahwa tahun ini adalah kebaikan Tuhan pasti akan kita terima. Bagi yang masih menunggu jawaban Tuhan, sabarlah menunggu. Bagi yang sudah terima jawaban Tuhan, jangan lupa bersaksi. Ya. Nah, bulan 5 ini besok tanggal 9 kita akan merayakan satu peristiwa yang amat sangat penting, di mana setelah Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus naik ke surga. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yang kalau begitu nanti bisa nyanyikan sendiri ya. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus akan dicurahkan. Nah, kalau dulu kita tahu di Alkitab ada pencurahan Roh Kudus yang terbesar, itu dimulai dari loteng Yerusalem di ruang upper room. Nah, pada tahun 1906 juga di Los Angeles di California, dan puji Tuhan saya sudah ke tempatnya bulan lalu pada waktu hambanya Pak Niko datang, yaitu di Azusa Street, di Jalan Azusa. Ada sebuah kegerakan besar yang dipimpin oleh seorang kulit hitam yang bernama William Seymour. Di situ pada waktu itu adalah pencurahan Roh Kudus yang terbesar. Jadi di Azusa sekitar 100 meter merupakan tempat terjadinya pencurahan Roh Kudus itu. Nah, dan sekarang pencurahan Roh Kudus akan dicurahkan bagi kita semua, bagi setiap kita yang militan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya buat kita semua. Hari ini saya akan membahas satu firman Tuhan yang saya beri judul Erat dengan Roh Kudus. Bisa dibuka di kitab KPR, kitab kesukaannya orang bank, ya, KPR. Kisah Para Rasul, bukan kredit pemilikan rumah ya. Jadi Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12. Saya bacakan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk beritakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia itu nih. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Roh Kudus rindu untuk memiliki relasi yang erat dengan orang percaya. Paulus dan Silas serta jemaat mula-mula memberikan contoh tentang eratnya hubungan tersebut. Nah, kita harus memiliki satu hubungan dengan Roh Kudus yang erat, di mana
Roh Kudus itu sifatnya itu halus. Dia tidak bisa memaksa kita untuk dia masuk dalam diri kita unless kita memberi kesempatan untuk Roh Kudus masuk. Kita bilang apa? Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kalau kita tidak buka hati, Roh Kudus tidak bisa masuk. Sama, kalau misal saya ke rumahnya Pak Yosua, saya sudah ketok-ketok sampai tangan saya pegel, sampai tangan saya lecet, tapi kalau pintu tidak dibuka kan, saya tidak bisa masuk karena saya bukan jini atau bukan jin dancun yang bisa langsung klik langsung masuk. Nah, sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah membuat kita itu memaksa dia untuk masuk. Kalau kita tidak mau menerima Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah penghibur buat setiap kita. Roh Kudus bisa mengingatkan kita akan hal yang baik dan benar. Ketika kita mungkin mau melakukan sesuatu, mungkin agak sedikit melenceng atau balelo, tahu balelo? Bahasa Jermannya itu balelo, agak sedikit keluar dari track. Nah, Roh Kudus bisa mengingatkan kita, oh ini tidak benar, ini salah. Oh, kamu harus pastinya lakukan ini, jangan itu. Dari hati kita ada suara dari Roh Kudus, ketika Roh Kudus itu datang untuk menjamah kita. Nah, hari ini saya akan membahas 3 hal. Tanda bahwa seorang erat dengan Roh Kudus. Ada 3, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti kita bisa selesai sampai jam 12 nanti. Tanda yang pertama kita lihat kita sepakat dengan tim pelayanan. Nah, hari Rabu tanggal 1, Ibu Kimbo juga menjelaskan tentang ini, bahwa kita dengan anggota pelayanan juga ya, di ayat 4 dan 5. Paulus dan Silas memberikan keteladanan tentang kesepakatan. Mereka berjalan berkeliling untuk menyampaikan keputusan para rasul dan penatua di Yerusalem. Nah, terkadang muncul godaan di dalam pelayanan untuk memiliki agenda sendiri, mau terlihat menonjol, mengesampingkan tim dan melakukan tindakan egois lain-lain. Tidak dipungkiri dalam pelayanan, kita punya rasa keakuan kita itu ingin lebih besar daripada Tuhan yang dibesarkan. Karena kita masih manusia, kita masih menginjak tanah di bumi, kita masih makan lontong cap gomek, kita masih minum yang namanya es campur, es doger, dan es lain-lain, kita masih makan roti bakso ayam, kita masih makan kue sus. Nah, sudah ditunjukkan sama Pak Yosua. Kita tidak memungkiri, kita bilang all the glory to God, tapi kita juga ingin dipuji. Ya apa ya? Pasti. Dan yang namanya manusia, kita pasti ingin adanya dipuji. Adakah manusia yang mau cuma mau dicerca aja, cuma mau dirasani aja? Saya yakin tidak ada yang mau. Kita semua ingin dipuji, tapi kita harus melihat juga, jangan sampai itu membuat kita jadi seorang yang egois. Jangan sampai dengan itu kita ingin menonjolkan diri kita tuh lebih ini loh aku. Kalau udah ada aku, pasti ibadah ini tidak bisa jalan. Kalau udah ada aku, lihat nanti lah semuanya kocar-kacir. Kalau udah ada aku, lihat nanti multimedianya pasti berantakan semua. Kalau udah ada aku, nanti pasti yang namanya musiknya pasti do re mi fa sol la si do nya putar kemana-mana, ini nggak bisa semua. Jangan sampai kalau nggak ada aku, tapi kita harus mengatakan meskipun nggak ada saya, semua tetap bisa jalan. Meskipun saya nggak ada, ibadah tetap berjalan dengan lancar. Karena kenapa? Karena dalam pelayanan itu bukan untuk saling menonjolkan. Dalam pelayanan kita harus mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Percayalah, kita bilang apa? Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau segala kemuliaan bagi Tuhan, kita semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Percayalah, kita nggak butuh pujian dari manusia. Kalau pujian dari manusia sudah batasnya cuma segitu aja. Tapi kalau pujian dari Tuhan, promosinya itu dahsyat luar biasa. Percayalah,
banyak mungkin ya, kalau kita mendengar ada hamba-hamba Tuhan, mungkin hamba-hamba Tuhan ini orang yang ya cuma orang biasa aja, tapi nggak terpandang. Tapi ketika dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan bisa pakai hidupnya, Tuhan bisa permuliakan dia, percayalah. Kalau kita dalam pelayanan, kita itu erat dengan Roh Kudus, kita akan membangun kesepakatan dengan teman-teman sepelayanan kita. Dalam kesepakatan, Tuhan bekerja dan mengabulkan permintaan kita. Ada di kitabnya Matius 18 ayat 19-20. Dalam pelayanan kita butuh yang namanya sepakat. Kalau tidak ada kesepakatan, percayalah, kita tidak bisa berjalan. Sama dengan ketika kita ingin pergi ke suatu tempat. Misal, dalam satu mobil ada 5 orang. Papa kepingin pergi ke Tunjungan Plaza. Mama pengen pergi ke Delta. Anak yang pertama pengen pergi ke Pakuwon Mall. Anak yang kedua pengen pergi ke Ciputra World. Kalau ini tidak ada kesepakatan, maka tidak ada satu titik temunya. Tapi kalau ini merasa gini, oh ya sudahlah, kita ke misalnya ambil yang tengah-tengah, ambil yang Tunjungan Plaza, kita ke Tunjungan Plaza aja. Di sini ada outlet yang dibutuhkan oleh Koko atau Mimi, ada dibutuhkan outlet oleh Papa juga. Nah, ketika kita ada satu kesepakatan, maka dalam pelayanan pun terasa indah. Tidak ada namanya gontok-gontokan. Tahu gontok-gontokan? Bahasa Jerman itu gontok-gontokan. Tidak ada sungut-sungut. Tidak ada yang namanya kita merasa, loh, kok aku gak direken sih dalam pelayanan ini? Loh, kok dalam pelayanan ini kok aku ini kok apa ya? Kok kelihatannya kok tambah gak direwes gitu loh. Kok aku gak, kok banyak orang malah memilih si A, si B, si C. Kok malah dia yang diagungkan? Padahal loh, yang kerja keras itu ya aku yang sudah bangun dari jam 5 pagi, siap-siap di sini jam 6 sudah datang. Orang lain belum datang, saya sudah datang. Orang lain sudah pulang, saya belum pulang, tapi saya tidak direken. Percayalah, kita tidak direken sama manusia, no problem. Bahasa Mandarinnya bilang neo wendi. Yang penting Tuhan yang reken kita. Percayalah, kalau kita ada Roh Kudus, kita tidak akan pernah merasa ketika dalam pelayanan kita tidak ada yang menganggap kita, atau dalam pelayanan mungkin ada saingan. Tapi ketika kita ada Roh Kudus dalam pelayanan, kita saling menguatkan, kita saling bersatu, kita ada unity. Nah, dalam pelayanan juga penting yang namanya unity, karena kalau tidak ada unity, percayalah, semuanya pasti akan bubar. Tidak akan bertahan lama, karena mungkin dalam pelayanan ini ada orang-orang yang sukanya sakit hati. Ada orang-orang yang mungkin sukanya mendem jero. Bahasa Jawanya bilang mendem jero. Nggak tahu sih kalau dia itu agak mantel, tapi tiba-tiba meledak duar bomnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kita butuh Roh Kudus untuk kita bisa sepakat dengan tim pelayanan yang ada. Yang kedua, kita diminta untuk peka dengan tuntunan Tuhan. Itu ada di ayat 6 dan ayat 7. Ada frasa penting ini. Roh Kudus mencegah mereka dan Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Mereka tidak menentang larangan tersebut. Tuntunan Tuhan berikutnya dinyatakan melalui penglihatan di ayat 9 tentang orang Makedonia meminta pertolongan. Nah, kita harus peka dengan tuntunan Tuhan. Mungkin tuntunan Tuhan itu bukan apa yang kita mau, tapi apa yang terbaik buat setiap kita. Tuhan tidak memberikan semua yang kita mau, tapi Tuhan memberikan pada kita apa yang terbaik buat kita. Contoh, sebagai seorang papa atau mama, anak kita masih SD, kita orang tua yang waras apakah mau ngasih anak kita sebuah sepeda motor Harley Davidson? Ada yang mau ngasih? Yang mau ngasih boleh angkat tangan. Kita tidak akan mungkin ngasih sepeda motor Harley Davidson pada anak kita yang masih SD, karena kita tahu anak kita tidak bisa nyetir. Sama dengan bapak kita. Tuhan juga memberikan tuntunan buat setiap kita. Bagaimana kita harus berjalan menurut kehendak Tuhan. Bagaimana kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan sakar PDW. Orang Surabaya bilang sakar PDW. Semaunya sendiri. Nah, ketika kita berada dalam tuntunan Tuhan, maka semuanya itu akan tertib dan semuanya akan berjalan dengan lancar. Mereka menarik kesimpulan bahwa Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil di tanah itu.
Ini hanya bisa terjadi karena adanya kepekaan dan hubungan erat dengan Roh-Nya. Kalau kita peka, kita punya hubungan dengan Roh Kudus, maka kita bisa tahu apa isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau. Sama dengan seorang anak, tidak akan mungkin tahu apa yang diinginkan orang tuanya kalau anak ini tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan orang tua. Dan juga sama dengan orang tua. Mungkin terkadang orang tua suka memaksakan kehendaknya kepada anak tanpa mempunyai kedekatan dengan anak. Yang penting anakku tuh harus pinter, harus juara 1. Bagus saya katakan. Tapi ketika kita terlalu memaksakan kehendak dan kita tidak peka terhadap anak kita, yang terjadi maka anak kita memang dapat juara 1 sih, tapi batinnya, jiwanya pasti akan tertekan. Sama dengan Roh Kudus. Kita kalau tanpa tuntunan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Percayalah, tuntunan Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar. Yang ketiga, kita diminta untuk taat kepada kehendak Tuhan. Itu ada di ayat 11 dan 12. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa mereka yang semula memiliki rencana memberitakan Injil di Asia rela berubah karena petunjuk Tuhan. Meskipun rencana kita baik seperti mereka yang sudah merencanakan untuk memberitakan Injil, tapi kehendak dan rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Nah, dari sini kita bisa belajar. Mungkin tujuan kita ini sudah baik, tapi terkadang bisa Tuhan gagalkan. Kenapa Tuhan gagalkan? Karena Tuhan ada sesuatu yang pasti lebih baik. Atau mungkin digagalkan Tuhan karena mungkin Tuhan tidak ingin celaka. Pada waktu dulu saya sekitar SMP atau SMA, di sebuah ibadah saya pernah mendengar sebuah cerita dari seorang hamba Tuhan yang waktu itu berkorban, di mana ada seorang keluarga, mereka ingin pergi vacation. Ya nggak tahu vacation bahasa gaulnya sekarang itu healing sampai hilang gitu ya. Mereka ingin sudah pergi ke suatu tempat. Mereka sudah beli tiket, visa sudah ada, semua sudah ada. Tapi pada waktu itu apa yang terjadi? Mereka tidur dan mereka bangunnya itu kebablasan. Mereka bangun kebablasan dan keluarga ini merasa sangat sedih sekali. Mereka tidak bisa pergi. Padahal itu tiket nggak bisa di-refund. Yang namanya tiket nggak bisa di-refund. Dan apa-apa yang sudah dibeli ini nggak bisa dikembalikan. Tapi pada waktu beberapa jam kemudian mereka melihat berita di TV. Tersiarlah berita bahwa pesawat yang seharusnya mereka tumpangi hilang dari radar. Nah, dari situ mereka bisa tahu bahwa memang tujuan kita, rencana kita sudah baik. Tapi Tuhan menyelamatkan dari kecelakaan pesawat yang akan terjadi. Mungkin rencana kita ini sudah baik, tapi kita kadang-kadang digagalkan oleh Tuhan. Percayalah, kita sering nyanyi lagunya kan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Nah, Tuhan tuh tahu mana yang baik dari Tuhan. Tuhan pasti akan berikan sesuatu yang terbaik. Ada sebuah lagu juga yang menguatkan saya. Lagu ini bilang, Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Tuhan tahu apa yang sedang kita butuhkan. Di dalam lembah air mata, di dalam lembah maut, Tuhan tidak tinggalkan. Dia sedang bekerja. Bahwa sebenarnya mungkin kita tuh gak mengetahui rencana Tuhan. Kenapa sih kok sampai digagalkan sama Tuhan? Padahal kita sudah menyusun matang-matang. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kalau digagalkan pasti ada rencana Tuhan yang terbaik. Mereka yang erat dengan Roh Kudus bersedia untuk mengorbankan agenda pribadi untuk kepentingan Roh Kudus, serta bersedia berjalan dalam ketaatan kepadanya. Mungkin kita sudah punya list. Ketika kita berdoa sama Tuhan, kita sudah punya list.
Tuhan, aku minta A, B, C, D, E. Nggak salah sih kita punya list, tapi percayalah, ada list-list kita mungkin yang digagalkan sama Tuhan. Karena Tuhan tahu mana yang lebih baik daripada list yang kita buat. Percayalah, bahwa ketika kita taat dengan kehendak Tuhan, maka segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita diminta untuk sepakat dengan tim pelayanan yang ada. Kita saling unity dalam pelayanan. Tidak ada yang saling lebih menonjol, tapi kita semua serahkan pelayanan, serahkan keluarga Allah. Yang kedua, kita diminta untuk peka dengan tuntunan Tuhan. Kita harus dengar-dengaran akan Tuhan. Jangan sampai, maaf kata, jangan sampai orang Jawa bilang kupingnya itu budek. Nah, banyak dari kita, kuping kita secara rohani nggak budek sih. Tapi mungkin kuping kita secara secara jasmani kita nggak budek. Tapi secara rohani, hati kita mungkin budek. Kita tidak tahu mana yang salah, mana yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita acuh tak acuh, kita cuek bebek dengan Roh Kudus ketika kita diingatkan. Mungkin kita diingatkan untuk forgiveness, tapi kita masih awas ya kalau ketemu di tengah jalan tak serempet nanti. Nah, ada yang gitu, bertobat, nggak usah mengaku di sini ya. Nah, yang ketiga, kita diminta untuk taat pada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kadang bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi kehendak Tuhan adalah hal yang terbaik untuk hidup kita. Firman Tuhan tidak saya perpanjang. Mari kita renungkan firman ini. Percayalah, di hari kenaikan Tuhan Yesus nanti akan ada Roh Kudusnya yang dicurahkan buat setiap kita. Haleluya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Sama-sama kita katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasamu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.